Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Suryantini, CGP Angkatan 10 di Unit Kerja SDIT Lampu Iman Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual model 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di SD Lampu Iman. Saya ditemanin oleh Al-Ustadz Nur Hakim Zaki LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ustadz, saya akan sedikit mewawancarai Ustadz tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ustadz di sini sebagai kepala sekolah mungkin bisa memberikan keputusan-keputusan yang bisa Ustadz ambil ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan. Baik Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu Dewi sebagai calon guru penggerak dalam hal ini. Memang kasus-kasus terkait dengan dilema etika atau bujukan moral ini kerap terjadi di sekolah ya. Ya, betul. Bagaimana cara kita mengidentifikasi? Tentunya yang pertama kita mengumpulkan data serta mencoba mengklasifikasikan permasalahan. Mana yang ini masuk dalam dilema ITK atau yang tidak. Nah, kemudian dari situlah setelah teridentifikasi baru kita selanjutnya masuk kepada langkah-langkah penanganannya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan kedua Ustadz nih, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ustadz? Ya, bagaimana mengambil keputusan di sekolah yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral ini, maka tentu kita mencoba untuk membuat langkah-langkah ya bagaimana keputusan tersebut dapat kita ambil tentunya yang terbaik dan memperhatikan berbagai aspek ya. Nah, dalam hal ini tentu ada beberapa paradigma yang kita pahami ya, bahwa ada hal yang terkait dengan kepentingan individu atau kepentingan yang lebih banyak. Itu yang menjadi pertimbangannya. Kemudian yang kedua juga terkait kepentingan jangka pendek, kemudian jangka panjang ya. Dan tentu berbagai faktor-faktor ini akan menjadi pertimbangan bagi kita ya, dalam mengambil keputusan serta kebijakan yang kira-kira lebih maslahat ke depannya. Kurang lebih begitu. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Berarti Ustadz akan mengambil dulu langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang terbaik ya Ustadz ya. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ustadz lakukan selama ini Ustadz? Ya, jadi langkah-langkah yang kita ambil tentu yang pertama kita mengidentifikasi dulu permasalahan ya. Kemudian dalam hal ini ketika mengidentifikasi kita juga mengumpulkan data karena keputusan itu akan terkait dengan sejauh mana data yang dikumpulkan itu dan termasuk memvalidasi ya, karena bisa jadi ketika misalnya ada permasalahan yang muncul ya, itu apakah kita lihat dari perspektif atau persepsi personal ya. Nah, ini yang juga perlu diperjelas ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengidentifikasi, baru kemudian kita merumuskan langkah-langkah yang terbaik ya, membuat resolusi atau solusi dari apa yang kira-kira keputusan yang lebih maslahat ya. Nah, baru kemudian yang ketiga kita mencoba membuat mitigasi, kira-kira kalau keputusan seperti ini apa yang harus kita siapkan, kalau keputusan seperti ini apa yang harus kita siapkan. Nah, kurang lebih itu 3 langkah dalam atau prosedur ya dalam menjalankan keputusan tadi. Bagaimana mengidentifikasi segala permasalahannya, mengumpulkan datanya, memvalidasi ya, kemudian setelah itu kita membuat resolusi atau keputusan dan
memitigasi apa kira-kira dampak dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Mungkin langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Baik Ustadz, berarti ada 3 langkah yang akan Ustadz lakukan ya Ustadz ya. Yang pertama untuk mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, dan yang ketiga adalah membuat resolusi. Baik Ustadz, hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut Ustadz? Hal yang efektif tentu dalam hal ini yang kita anggap membantu ya keterbukaan serta kerjasama dari semua pihak ya, baik itu dari pihak guru, termasuk juga dari pihak peserta didik, atau ketika misalnya bersentuhan dengan orang tua dan sebagainya ya. Nah itu alhamdulillah ya, selama ini kita menganggap bahwa kerjasama dan komunikasi yang efektif inilah yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu. Baik, berarti yang dianggap efektif oleh Ustadz adalah adanya keterlibatan dan kerjasama dari semua pihak. Ustadz, dan komunikasi yang efektif. Ya, dan komunikasi yang efektif dari semua pihak. Oke, baik Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Ustadz? Saya memandang bahwa tantangan yang paling besar ini adalah konsistensi ya tentunya. Bagaimana kita konsisten dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan masalah, bagaimana permasalahan ini ya kita timbang dengan nilai-nilai yang ada. Tadi pertimbangannya ini kepentingan yang lebih pribadi atau kepentingan umum yang lebih banyak. Itu satu. Kemudian yang kedua, katakanlah misalnya yang juga menjadi pertimbangan jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi mana nilai yang kita yakini, yang itu kemudian menjadi ujian terbesarnya adalah di konsistensi kita di dalam menerapkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dalam keputusan-keputusan kita. Baik Ustadz, apakah Ustadz memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya Ustadz ya? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk apa atau prosedur seperti apa yang harus Ustadz jalankan? Ya, tentu dalam hal ini kita melihat kasus per kasus ya. Bagaimana kasus ini secara timbangan, apakah dia termasuk yang berat atau memang perlu segera diselesaikan atau memang ada jeda waktu gitu. Maka dalam hal ini tergantung pada kasus dan situasi yang kita hadapi ya. Jadi secara jadwal khusus tidak ada, tetapi kita menimbang pada berbagai permasalahan-permasalahan yang ada ya. Mana yang kira-kira perlu segera diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk tidak menimbulkan efek yang lebih jauh gitu, atau efek yang lebih besar dari situ. Dan kemudian ada yang mungkin kita pertimbangkan, ini perlu kita jadwalkan dengan persetujuan dari berbagai pihak misalnya. Maka itu mengacu kepada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Ustadz. Untuk selanjutnya Ustadz, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Ustadz? Ya, tentu dalam hal ini kami sebagai kepala sekolah ya dibantu oleh ada wakil kepala sekolah bidang kehiswaan, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana ya, yang merupakan tim yang tidak terpisahkan dari kerja kepala sekolah. Nah, maka tim inilah yang juga menjadi satu kesatuan dalam menganalisa ya, sehingga ini kita tidak berbicara kepada personal, tapi sebuah kerja tim, bagaimana prosedur yang sudah kita sepakati itu ya, kemudian kita terapkan ya, dan kita membuat pembagian tugas dalam melaksanakan prosedur-prosedur tadi. Nah, sehingga yang memudahkan tentunya juga guru ataupun siswa yang terkait, yang memiliki kepentingan dalam hal ini ya, semua dilibatkan ya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bagaimana kita membangun komunikasi ya, transparansi serta terbuka dan menggali segala, mengeksplorasi lah ya
Sehingga kasus-kasus yang yang muncul ini ya kita harapkan kemudian bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kerjasama tim ini adalah satu hal yang penting gitu. Termasuk juga dengan rekan sejawat guru ya. Dari semua lapisan atau dari masing-masing kelas juga memberikan kontribusi yang juga tidak sedikit ya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik Ustadz. Terakhir nih Ustadz ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, pelajaran yang penting saya pikir dalam hal ini bahwa sesuai dengan prinsip di Merdeka Belajar bahwa kita berpusat kepada siswa atau peserta didik ya. Maka dalam hal ini kita tidak memandang peserta didik sebagai objek, tetapi dia menjadi subjek yang sedang dalam masa pertumbuhan ya. Di satu sisi ketika misalnya terjadi dilema etika ya, subjeknya sebagai peserta didik siswa misalnya, maka kita memandang bahwa siswa ini bisa jadi dia hanya sebagai korban ya, baik itu dari lingkungan yang ada ya, sehingga dia berlaku atau katakanlah melakukan pelanggaran di bidang etika ya, atau hal yang lainnya ya, sehingga kita perlu betul-betul memperhatikan bagaimana tumbuh kembang siswa tersebut ya. Nah, kenapa? Karena ada hal-hal yang mungkin tingkat dilema etikanya mungkin dia masih berada di tingkat yang bawah yang tidak perlu kemudian ditangani dengan hal yang lebih besar gitu. Karena itu juga harus kita pertimbangkan baik itu sisi kejiwaan siswa ya, kemudian tumbuh kembangnya anak gitu. Nah, maka dalam hal ini kepala sekolah ataupun katakan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dengan orang tua, dengan guru di dalam menghadapi permasalahan seperti ini, harus bersikap bijak ya. Kemudian juga kita memandang bahwa memang setiap siswa itu unik, tidak bisa disamakan dengan siswa-siswa yang lain. Nah, sehingga kita perlu menggali lebih jauh. Katakanlah misalnya ketika ada kasus siswa yang dianggap nakal dalam tanda kutip ya. Kita juga bisa melihat ini kenapa ada anak punya model seperti ini ya kan. Yang sebetulnya anak tersebut dia korban dari situasi rumah tangga di anak tersebut yang misalnya dia kehilangan orang tua, atau misalnya dia memiliki orang tua tetapi orang tuanya sibuk gitu, atau misalnya dia menjadi korban dalam pergaulan yang tidak bagus di lingkungannya. Nah, hal-hal ini juga harus menjadi masukan bagi lembaga pendidikan. Atau contoh yang lain misalnya ada seorang anak yang dianggap oleh orang tuanya ya, anak ini, kita ambil contoh kasus misalnya anak ini dia punya sifat baik gitu kan, kemudian berteman dengan temannya yang lain yang mungkin dari sisi fisik dia lebih besar gitu. Nah, karena anak ini tinggal di lingkungan yang keluarganya hanya memiliki satu orang anak atau anak tunggal ya, sehingga dalam tanda kutip anak ini merasa kesepian ya. Nah, dia butuh teman atau senang berteman dengan teman-teman di lingkungannya gitu. Nah, sehingga anak ini senang berbagi kepada temannya yang kebetulan ya, teman yang menjadi anak ini ya, anaknya yang anak tunggal ini kecil, temannya badannya besar, sehingga ada timbul kesan di orang tua anaknya seolah-olah seperti dipalak atau katakanlah terjadi kasus pemerasan. Padahal setelah kita selidiki ternyata misalnya anak ini justru dia merupakan anak yang memiliki keinginan berteman dengan kawannya dan dia senang berbagi gitu kan. Nah, sehingga di sini ada dua sisi gitu, bahwa yang namanya penindasan yang kebetulan katakanlah misalnya ini ada anak yang badannya besar gitu, sebetulnya itu tidak dilakukan, tapi memang ada timbal balik bahwa anak tersebut sebetulnya dia tidak merasa ditindas, bahkan dia memberikan sesuatu dengan kerelaannya karena dianggap ini kan teman saya gitu kan. Nah, sementara persepsi orang tua dilihat bahwa anaknya seolah-olah mendapatkan bulian dari temannya yang kebetulan tubuhnya besar dan memang anak itu senang dijajanin sama temannya. Nah, sehingga situasi ini ketika kita gali dan sebagainya, maka akhirnya kita melihat bahwa ini sebetulnya bukan permasalahan yang cukup besar, tapi bagaimana kita membangun pengertian antara
dua belah pihak gitu. Jadi begitu kasus ini misalnya masuk ke katakanlah ke kita, di satu sisi kita tidak bisa melarang anak untuk berbagi karena itu adalah satu yang baik. Tapi di sisi lain juga kalau kemudian terjadi kasus bully dan sebagainya, itu juga harus kita kita cegah sedini mungkin gitu kan. Bagaimana kemudian jangan sampai terjadi kasus-kasus semacam ini. Nah, sehingga pembelajaran dari kasus-kasus atau katakanlah penanganan hal ini ya membuat kita harus lebih bijak, kemudian membangun satu permasalahan dari berbagai persepsi, kemudian menggali informasi dengan lebih mendalam gitu. Nah, saya pikir ini pelajaran yang paling penting karena seorang guru juga harus menjadi orang yang terus belajar. Artinya dia belajar kepada siswanya, ya kan? Iya. Karena masing-masing siswa berbeda dengan siswa yang lain, sehingga dia perlu menggali lebih jauh seperti apa tumbuh kembangnya siswa, bagaimana lingkungan dia di rumah, lingkungan di tempat dia bermain, kemudian lingkungan sekolah dan sebagainya. Saya pikir seperti itu mungkin. Oke, baik. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas sharing ilmunya. Ya. Mudah-mudahan itu bisa itu sangat-sangat menginspirasi buat saya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan semua kebijakan-kebijakan yang Ustadz ambil, terutama di kelas saya gitu ya Ustadz ya. Ya. Baik Ustadz, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama, Bu Dewi. Mohon maaf atas segala ucapan-ucapan kalau ada ucapan saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sukses selalu buat Bu Dewi. Terima kasih Ustadz. Baik, demikian wawancara saya dengan Al Ustadz Nur Hakim Zaki LC. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Dewi Suryantini dari SDI Terapu Iman. Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya dan waktunya untuk saya untuk saya mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Sekali lagi terima kasih. Saya mungkin akan mewawancarai Ibu ya Bu ya. Sebelum mewawancarai mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri, mungkin nanya Ibu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mungkin saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya panjang sebenarnya Titin Sri Rahayu Ningsih, hanya saja dipanggil dengan Bu Tira. Karena di sini sebagai kepala sekolah, alhamdulillah baru sih beberapa bulan yang lalu ya. Jadi saya juga coba untuk menelaah apa yang akan Ibu sampaikan. Ya. Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan Ibu dari unit. Saya dari unit 1 SD. SDIT Al-Madinah. Di SDIT Al-Madinah. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Mungkin tidak banyak waktu buat saya Ibu ya. Kita langsung ke intinya aja ya Bu ya. Ya, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral di sekolah Al-Madinah ini Bu? Untuk kasus-kasus tersebut sebenarnya contohnya misalkan ya, kalau misalkan untuk satuan SD sendiri kan masih jarang terjadi ya, karena kan anak-anak SD yang belum sekrusial anak SMP atau yang SMA gitu. Iya. Jadi masih sederhana. Contoh kasusnya sendiri itu dari segi membaca tulis mungkin masih perlu, sama membaca huruf hijaiyah saja. Itu salah satunya sih gitu. Ya. Jadi mungkin kasus-kasusnya yang banyak didapati itu adalah membaca tulis dan huruf hijaiyah ya. Baik Bu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita ambil yang lebih benar sampai benar banget gitu apa ya istilahnya. Kalau misalkan untuk pengambilan keputusan itu kita arahkan pertama mungkin dikumpulkan dulu orangnya, kita telah dulu, kemudian baru kita tentukan bagaimana cara menghadapinya. Contohnya dengan tadi pengambilan keputusan dengan benar menuju benar ke benar gitu, ke lebih benar lagi.
Baik Ibu. Kemudian Bu, langkah-langkah prosedur, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah mungkin yang tadi saya ingat itu biasanya kita lakukan dikumpulkan atau tabayun ya kalau bahasa ininya. Kita tabayun dulu, terus kita berikan namanya apa ya, pendekatan atau approach ke orang-orang atau yang terlibat di dalam permasalahan tersebut gitu, apa yang membuat itu terjadi gitu, baru kita kasih solusi. Setelah itu kita baru refleksi. Baik Ibu, berarti langkah-langkah yang Ibu ambil untuk selama ini adalah yang pertama itu tabayun Ibu ya, yang kedua melakukan pendekatan dengan orang-orang yang terkait, kemudian mengambil solusi dan refleksi. Itu yang mungkin Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Biasanya kita coba yang paling efektif ya, pasti dikomunikasikan dulu tadi ya. Itu kita cari solusi, bagaimana nih win-win solutionnya. Terus sudah dipastikan bahwa jika bertemu dengan solusi yang tepat, maka kita akan gunakan cara ya. Contohnya tadi kan baca tulis. Nah, kita coba di sini ada namanya akselerasi. Akselerasi itu membuat atau menambah jam pelajaran anak agar bisa baca tulis. Dengan menghadirkan guru setelah jam pembelajaran. Dan hal itu juga agar menghindari yang namanya anak bosan ya. Jadi ada guru khusus sih untuk memberikan arahan dan mungkin pendekatan yang lebih intens lagi ke anak yang tadi itu apa, kesulitan dalam membaca tulis. Karena untuk ukuran kelas 1, 2 itu masih banyak yang butuh untuk baca tulis tadi. Karena belum, biasanya sih orang tuanya yang terlalu sibuk sama ada memang anak tuh yang lambat ya dalam membaca tulis. Ya, baik Bu, berarti ada bimbingan khusus ya. Bimbingan khusus. Iya, baik Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya biasanya anaknya malas. Anaknya malas dikasih tambahan. Iya. Karena emang faktor malas ini salah satu penentu bahwa mereka itu kadang belum siap untuk baca tulis. Jadi mereka itu istilahnya sekolah, untuk anak laki-laki terutama, mereka itu ke sekolah tuh bukan belajar. Jadi mereka ke sekolah itu untuk main. Jadi keinginan untuk baca tulis tuh nomor kesekian. Yang penting ke sekolah tuh main. Jadi itu yang sulit ya. Menghadapi anak-anak yang malas ya. Terus karena mereka terbiasa di rumah ada gadget, jadi intinya kalau udah jam bel pulang pengen segera pulang, lupa ada tambahan gitu. Sedangkan kan sekolah butuh banget nih untuk baca tulis agar mereka bisa. Ya betul, berarti semangat anak ke sekolah itu mungkin masih bermain gitu ya, masih bermain, bukan terutama yang tadi ya, yang terlambat dalam baca tulis. Iya baik Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu